Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Eni Lamajido, SPPK MKes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kesiapan rumah sakit yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut. Dari 39 rumah sakit daerah maupun rumah sakit TNI Polri dan rumah sakit swasta yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, sudah ada 22 rumah sakit yang sudah siap melayani pasien COVID-19 yang ada di kabupaten dan kota. Jumlah tempat tidur isolasi yang ada untuk pasien-pasien coronavirus ini sebanyak 183 tempat tidur dengan menggunakan, kalau ada kasus-kasus yang berat, mempunyai alat kesehatan yang namanya ventilator sebanyak 86 buah ventilator yang tersebar di masing-masing rumah sakit kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Saya atas nama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur, kepada Bapak Wali Kota Palu, kepada Bapak Bupati Sulawesi Tengah yang mengantisipasi rumah sakitnya untuk bisa digunakan sebagai tempat untuk pelayanan terhadap pasien-pasien coronavirus yang sudah terjadi pandemi pada saat ini. Kemudian jumlah tenaga yang ada sebanyak dokter ahli penyakit dalam itu ada 52 orang yang tersebar di 22 rumah sakit. Dokter ahli paru ada 3 orang, kemudian dokter perawat ada sebanyak 3.461 orang yang tersebar di masing-masing rumah sakit yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. 3.000-nya adalah berada di puskesmas perawatnya, sehingga total perawat yang akan bekerja untuk membantu terhadap SDM untuk pelayanan kesehatan coronavirus ini sebanyak 6.431 perawat. Kemudian jumlah ruang isolasi yang ada di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah itu sebanyak 238 ruangan, sehingga kalau kita kalikan dengan penambahan ruang ICU yang ada sebanyak 110, jumlah total untuk pelayanan COVID-19 ini sebanyak 348 tempat tidur. Artinya kurang lebih dari 10% tempat tidur jumlah penduduk kita 3 juta itu adalah jumlah 10% jumlah tempat tidur isolasi dan ICU yang bisa kita gunakan. Kemudian yang kedua mengenai logistik. Logistik APD dan masker itu sudah sampai tahap ketiga yang masuk. Tahap pertama adalah 2.000 APD dengan 10.000 masker. Tahap kedua 2.000 APD dan tahap ketiga 3.000 APD ditambah 1.000 APD yang langsung masuk ke Rumah Sakit Undata. Total APD yang masuk terhadap kita bantuan dari Kementerian Kesehatan itu sebesar 8.000, kemudian masker 12.000. Adapun distribusi APD ini tahap pertama dan tahap kedua kami distribusikan secara merata di seluruh rumah sakit yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah yang kelas C. Kenapa kita harus menggunakan rumah sakit kelas C? Karena rumah sakit kelas C itu adalah rumah sakit yang memiliki spesialis minimal 4 dasar, penyakit dalam, bedah, anak, dan kebidanan. Kemudian rumah sakit Pratama bukan tidak kita berikan, tetap juga kita berikan, tetapi pada umumnya rumah sakit Pratama hanya untuk pelayanan ODP yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Distribusi yang ketiga itu kami memberikan berdasarkan laporan setiap rumah sakit daerah ataupun rumah sakit TNI Polri yang memberikan mengisi data itu melalui SIRS online, Sistem Informasi Rumah Sakit secara online. Dan data ini diisi setiap hari sehingga kami bisa mengetahui berapa rumah sakit yang bisa melaksanakan pelayanan COVID-19 ini, termasuk ada beberapa rumah sakit yang mengisi secara
online. Kemudian yang ketiga adalah kami membuat suatu pelayanan spesialis atau spesifik adalah pelayanan pemberian jamu. Kenapa kami Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah memberikan pelayanan ini? Salah satunya itu adalah untuk memberikan kepada masyarakat terhadap kekebalan tubuh. Kita tahu bahwa isi dalam jamu itu adalah kurkuma. Kurkuma itu banyak mengandung bahan-bahan yang ada di sekitar kita, termasuk temulawak, kunyit, macam-macam jahe, dan itu adalah semua bahan-bahan yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita. Yang keempat, saya dengan melihat penyebaran COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah ini sudah menjadi positif, itu adalah 22 orang, maka sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Yang pertama, mohon physical distancing itu harus kita disiplin benar-benar. Artinya bahwa yang pertama, jaga jarak. Kalau WHO sekarang menyarankan jaga jarak 2 meter antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian yang kedua, cuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun selama 20 detik. Kemudian yang ketiga, kita jangan keluar rumah atau jangan cari kerumunan, hindari kerumunan sehingga kita tidak menyebarkan virus atau kita tidak terkena virus. Supaya penularan virus ini kita bisa cepat pelaksanaannya. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Kemudian yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa mari kita melaksanakan gerakan masyarakat sehat. Antara lain itu ialah makan gizi yang seimbang dan perbanyak makan buah dan sayur. Yang kedua adalah rajin olahraga yang teratur. Kemudian yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Dan yang keempat adalah hindari stres supaya tidak terjadi penurunan daya tahan tubuh. Sekian, salam sehat, masyarakat Sulteng sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Dr. Jumriani selaku juru bicara teknis tim COVID-19 Provinsi Sulawesi Tengah akan melaporkan situasi COVID untuk hari ini tanggal 16 April tahun 2020. Kita lihat hari ini untuk ODP ada 221, untuk PDP-nya itu sekarang menjadi 30. Untuk konfirmasi positif ada 22 orang, yang dinyatakan meninggal ada 3 orang dan dinyatakan sembuh ada 2 orang. Kita lihat peningkatan kasus positif yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ini makin meningkat. Ini teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten dan di Puskesmas sedang melakukan tracing untuk yang terkonfirmasi positif. Masih banyak OTG yang kita khawatirkan di luar yang bisa menjadi faktor penularan bagi orang-orang yang ada di masyarakat, apalagi yang tidak menggunakan masker. Yang tidak menggunakan masker bertemu dengan orang lain yang OTG, penularannya itu sangat tinggi. Jadi disiplin untuk penggunaan masker ini harus kita tingkatkan. Disiplin untuk social distancing harus kita tingkatkan. Disiplin untuk physical distancing harus kita tingkatkan. Karena selama ini masih banyak kita lihat di jalan-jalan orang masih melakukan pertemuan melebihi daripada 2 orang. Itu tidak dianjurkan sama sekali. Apalagi kita di Kota Palu ini sudah terjadi transmisi lokal. Artinya penyebaran virus ini sudah melalui orang ke orang yang ada di Kota Palu ini. Bukan lagi kasus impor yang dibawa orang untuk masuk ke sini. Ini harus kita waspadai sekali. Untuk PDP yang ada sekarang 30 orang, 8 PDP di isolasi mandiri, 1 PDP berada di Rumah Sakit Anuntaloko Kabupaten Parigi Motong, 2 PDP di Rumah Sakit Mokojuri Kabupaten Buol, 4 PDP di Rumah Sakit Kolonel Dale,
2 PDP di Rumah Sakit Marwali, 3 PDP di Rumah Sakit Madani, 7 PDP di Rumah Sakit Anutapura, 2 PDP di Rumah Sakit Undata, dan 1 PDP dinyatakan meninggal di Luwuk Banggai. 22 konfirmasi positif, 4 di Rumah Sakit Undata, 3 Rumah Sakit Anutapura, 1 di Rumah Sakit Poso, 3 dinyatakan meninggal, 1 di Rumah Sakit Mokopido, rujukan dari Kabupaten Buol, 8 isolasi mandiri, 1 yang yang di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo sudah dikeluarkan tapi masih berstatus PDP, sekarang melakukan isolasi mandiri di rumah di Makassar. Kami masih menunggu hasil swab kedua untuk 8 isolasi mandiri yang ada di Makassar tersebut. Kami menunggu hasil labnya dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilaporkan kepada kami. Sekarang ada 30 orang yang masih proses laboratorium. Mungkin ini penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.